Halo, sahabat semua. Selamat datang dalam video presentasi bertema dasar psikososial remaja. Masa remaja adalah periode penuh warna, penuh dinamika, tantangan, dan perubahan. Pada fase ini, bukan hanya tubuh yang berkembang, tetapi juga cara berpikir, perasaan, dan hubungan sosial remaja dengan lingkungannya. Disinilah peran aspek psikososial menjadi sangat penting. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai dasar psikososial yang memengaruhi kehidupan remaja, mulai dari pembentukan identitas diri, peran keluarga dan teman sebaya, hingga tantangan emosi yang sering dihadapi. Mari kita pahami bersama agar kita bisa lebih peduli, mendukung, dan menjadi bagian dari tumbuh kembang remaja yang sehat secara mental dan sosial. Pengertian mengenal diri dan emosi. Mengenal diri sendiri dan emosi adalah proses penting dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan mental dan kualitas hidup yang lebih baik. Ini adalah fondasi untuk membangun hubungan yang sehat, membuat keputusan yang tepat, dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih efektif. Mengenal diri sendiri, self-awareness. Mengenal diri sendiri berarti memahami siapa Anda sebenarnya di berbagai tingkatan. Ini meliputi nilai-nilai, values, kekuatan dan kelemahan, strengths and weaknesses, minat dan hobi, interests and hobbies, keyakinan dan persepsi, beliefs and perceptions, pola pikir dan perilaku, thought and behavior patterns, tujuan hidup, life goals. Cara meningkatkan self-awareness. Refleksi diri, luangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman Anda, pikiran Anda, dan perasaan Anda. Mencari umpan balik, tanyakan kepada orang-orang terdekat yang Anda percaya tentang pandangan mereka mengenai diri Anda. Memperhatikan reaksi, amati bagaimana Anda bereaksi terhadap berbagai situasi atau orang. Belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda. Mengenal kecerdasan emosi, emotional intelligence. Cerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi emosi, mampu mengenali dan memberi nama pada emosi yang Anda rasakan. Memahami asal emosi, mengetahui apa yang memicu emosi tertentu. Mengelola emosi, mengembangkan cara yang sehat untuk merespons dan mengekspresikan emosi. Mengekspresikan emosi dengan tepat, belajar bagaimana mengomunikasikan perasaan. Mengenali emosi orang lain, empati, mampu merasakan dan memahami apa yang orang lain rasakan. Pentingnya mengenal kecerdasan emosi. Pengambilan keputusan lebih baik, emosi memengaruhi keputusan kita. Dengan memahami emosi, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan dorongan sesaat. Hubungan yang lebih sehat, kemampuan mengelola emosi dan memahami emosi orang lain sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis. Mengurangi stres, ketika kita bisa mengidentifikasi dan mengelola emosi yang sulit, kita cenderung tidak terjebak dalam siklus stres yang merugikan. Kesehatan mental yang lebih baik, mengenal emosi membantu kita mengatasi trauma, kecemasan, depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Meningkatkan resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan sangat bergantung pada pengelolaan emosi yang efektif. Keterkaitan antara mengenal diri dengan emosi. Emosi adalah bagian integral dari diri Anda. Untuk benar-benar mengenal diri sendiri, Anda harus memahami bagaimana emosi Anda bekerja, apa yang memicunya, dan bagaimana Anda biasanya meresponsnya. Dengan mengenali nilai ini dan pemicu emosi tersebut, Anda bisa memilih untuk menyalurkan kemarahan Anda ke arah tindakan positif, bukan destruktif. Hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Contoh mengenal diri sendiri pada remaja. Memilih ekstrakurikuler yang tepat. Seorang remaja bernama Anya merasa sering bosan di sekolah
dan tidak tahu harus melakukan apa di luar jam pelajaran. Setelah beberapa kali mencoba berbagai ekskul, basket, OSIS, Anya menyadari bahwa dia sangat menikmati proses membuat karya visual dan merasa energik saat belajar hal baru. Dia akhirnya memutuskan bergabung dengan klub desain grafis. Menentukan gaya belajar, Bima sering kesulitan memahami pelajaran sejarah di kelas. Dia mencoba belajar dengan membaca buku berulang kali, tapi tetap tidak efektif. Setelah mengikuti tes minat belajar di sekolah dan bereksperimen, Bima menyadari dia lebih mudah memahami materi jika mendengarkan podcast sejarah atau menonton video dokumenter. Mengatasi tekanan teman sebaya, peer pressure, sekelompok teman Citra mengajak dia membolos untuk pergi ke kafe. Citra tahu dia tidak ingin melakukan itu karena dia punya ujian besok dan nilai akademik penting baginya. Meskipun awalnya merasa tidak enak, Citra dengan tegas menolak dan menjelaskan bahwa dia punya prioritas lain. Memahami pentingnya hubungan sosial pada remaja. Masa remaja adalah periode krusial dalam perkembangan individu, di mana identitas diri sedang dibentuk dan kemandirian mulai diasah. Di tengah proses ini, hubungan sosial memegang peranan sentral yang tak tergantikan. Hubungan ini tidak hanya sebatas pertemanan, tapi juga mencakup interaksi dengan keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Memiliki hubungan sosial yang sehat di masa remaja adalah fondasi kuat untuk berbagai aspek kehidupan di masa depan. Pentingnya hubungan sosial yang sehat. Pengembangan identitas diri, self-identity. Dukungan emosional dan kesehatan mental. Pengembangan keterampilan sosial, social skills. Sumber belajar dan pengalaman baru. Pencegahan perilaku berisiko. Pengembangan kemandirian dan tanggung jawab. Ciri-ciri hubungan sosial yang sehat pada remaja. Saling menghargai, mutual respect. Ada penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan batasan pribadi. Kepercayaan, terus, remaja merasa aman untuk berbagi pikiran dan perasaan tanpa takut dihakimi atau dikhianati. Dukungan timbal balik, reciprocal support, saling mendukung dalam suka maupun duka. Komunikasi terbuka, open communication, mampu berbicara jujur dan mendengarkan dengan aktif. Kemandirian yang sehat, ada ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan mengembangkan minatnya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan. Batasan yang jelas, clear boundaries, remaja mampu menetapkan dan menghormati batasan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Contoh pentingnya hubungan sosial yang sehat pada remaja. Situasi, Rina, seorang siswi SMA, merasa sangat tertekan dengan banyaknya tugas dan mendekatnya ujian akhir semester. Dia mulai sering begadang, sulit fokus, dan merasa cemas. Hubungan sosial yang sehat berperan. Rina memiliki kelompok belajar yang solid dengan 3 temannya. Mereka saling berbagi catatan, menjelaskan materi yang sulit satu sama lain, dan menyemangati saat ada yang merasa putus asa. Di luar belajar, mereka juga sering hangout untuk sekadar melepas penat dan tertawa bersama. Dampak positif, dengan adanya kelompok belajar ini, Rina merasa bebannya terbagi. Dia mendapatkan dukungan emosional dan bantuan praktis dalam memahami pelajaran. Interaksi sosial yang positif juga menjadi katarsis untuk melepaskan stres, sehingga dia tidak merasa sendirian dalam menghadapi tekanan. Ini mencegahnya dari burnout atau bahkan depresi. Mengenali stres dan cara mengelola pada remaja. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, dan remaja seringkali menghadapinya dalam berbagai bentuk. Masa remaja adalah periode transisi yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan akademik. Memahami apa itu stres, bagaimana mengenalinya, dan cara mengelolanya dengan sehat adalah keterampilan penting yang akan membantu remaja tidak hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa depan. Penyebab umum stres pada remaja. Akademik, tekanan nilai tinggi,
banyaknya tugas, ujian, persaingan masuk universitas. Sosial, masalah pertemanan, bullying, perasaan tidak cocok, tekanan teman sebaya, media sosial. Keluarga, konflik orang tua, masalah keuangan keluarga, ekspektasi orang tua yang tinggi, perceraian. Fisik hormonal, perubahan tubuh, pubertas, masalah citra tubuh, kurang tidur. Masa depan, ketidakpastian tentang pendidikan atau karir setelah sekolah. Peristiwa hidup besar, pindah sekolah kota, kematian anggota keluarga, putus cinta. Tanda-tanda stres pada remaja. Perubahan emosional, lebih mudah marah, tersinggung, atau frustrasi. Perubahan perilaku, penurunan prestasi akademik, perubahan pola tidur, sulit tidur, tidur terlalu banyak sedikit. Perubahan fisik, sering sakit kepala atau migrain, gangguan pencernaan, sakit perut, diare, sembelit. Cara mengelola stres pada remaja. Identifikasi sumber stres. Praktekkan teknik relaksasi. Prioritaskan kesejahteraan fisik. Tetapkan batasan yang sehat. Belajar menolak. Batasi penggunaan media sosial. Manajemen waktu. Cari dukungan sosial. Ekspresikan diri secara kreatif. Belajar keterampilan pemecahan masalah. Pentingnya self-compassion. Contoh mengenali stres dan cara mengelola pada remaja. Situasi, Dewi sedang menghadapi ujian akhir semester yang sangat padat. Dia merasa harus mendapatkan nilai bagus agar bisa masuk universitas impiannya. Akhir-akhir ini, dia mulai sering begadang untuk belajar, kehilangan nafsu makan, dan sering mengeluh sakit kepala di pagi hari. Dia juga menjadi lebih mudah marah pada adiknya. Mengenali stres, orang tua Dewi menyadari perubahan pada pola tidurnya, nafsu makan, keluhan fisik, sakit kepala, dan perubahan moodnya, lebih mudah marah. Ini adalah tanda-tanda fisik dan emosional dari stres yang berlebihan. Dewi sendiri mulai merasa cemas berlebihan setiap kali membuka buku pelajaran. Cara mengelola stres. Identifikasi pemicu, Dewi diajak bicara oleh orang tuanya. Dia menyadari bahwa pemicu utamanya adalah tekanan untuk nilai sempurna dan rasa takut tidak diterima di universitas. Manajemen waktu. Bersama orang tuanya, Dewi membuat jadwal belajar yang lebih realistis, termasuk waktu istirahat dan tidur yang cukup. Mereka memecah materi besar menjadi bagian-bagian kecil agar tidak terasa terlalu berat. Relaksasi, Dewi mulai mencoba teknik pernapasan dalam selama 5 menit setiap kali merasa panik. Dia juga meluangkan waktu 30 menit setiap sore untuk berjalan santai di taman dekat rumahnya. Dukungan sosial. Dewi mulai bercerita kepada guru BK tentang bebannya, yang memberinya beberapa tips belajar dan meyakinkan bahwa usaha itu penting, bukan hanya hasil akhir. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri pada remaja. Rasa percaya diri merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam tugas atau situasi tertentu. Ini lebih situasional dan berfokus pada apa yang bisa saya lakukan. Harga diri merujuk pada penilaian keseluruhan seseorang terhadap nilai diri mereka sendiri. Ini lebih mendalam dan berfokus pada bagaimana saya menghargai diri saya sebagai individu. Pentingnya rasa percaya diri dan harga diri pada remaja. Kesehatan mental yang lebih baik cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Hubungan sosial yang sehat mampu membangun dan mempertahankan pertemanan yang positif. Kinerja akademik yang meningkat mencoba tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan belajar. Pengambilan keputusan yang positif membuat pilihan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Ketahanan, resilience, mereka lebih mampu bangkit kembali dari kegagalan kekecewaan.
Cara meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri pada remaja. Fokus pada kekuatan dan prestasi, sekecil apapun. Kembangkan keterampilan dan kompetensi. Ciptakan lingkungan yang suportif dan aman. Ajarkan keterampilan mengatasi masalah dan pemikiran positif. Contoh meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri pada remaja. Situasi awal. Putri sering merasa minder karena merasa tidak punya kelebihan dibanding teman-temannya yang pintar di akademik atau jago di olahraga. Proses peningkatan. Orang tuanya menyadari Putri suka menggambar, meskipun dia merasa gambarnya tidak bagus. Mereka mendorong Putri untuk ikut kelas melukis online. Awalnya ragu, Putri akhirnya bergabung. Di sana, dia bertemu teman-teman baru dengan minat serupa dan menerima bimbingan dari pelatih. Ketika gambarnya mulai menunjukkan peningkatan, pelatih sering memberikan pujian yang spesifik. Goresanmu detail sekali di bagian ini, Putri. Orang tuanya juga memajang karya-karya Putri di rumah. Dampak, melalui proses ini, Putri merasakan kemajuan dan pengakuan atas usahanya. Dia menyadari bahwa dia memiliki bakat dan mampu menciptakan sesuatu yang indah. Ini meningkatkan rasa percaya dirinya pada kemampuannya menggambar, yang kemudian menjalar ke bidang lain, membuat dia merasa lebih berharga secara keseluruhan sebagai individu. Demikianlah pemaparan mengenai dasar psikososial remaja. Masa remaja adalah masa yang penuh tantangan sekaligus peluang untuk bertumbuh secara fisik, emosional, sosial, dan psikologis. Dengan memahami aspek-aspek psikososial ini, kita dapat lebih bijak dalam mendampingi, membimbing, atau bahkan menjadi remaja yang tangguh dan berdaya. Ingatlah, setiap remaja punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana lingkungan mendukung mereka untuk berkembang dengan sehat. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.